Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri dari kelas A3 S1 Manajemen dengan NIM E20211139. Baik, di sini saya akan presentasi mata kuliah pengantar manajemen di 4 fungsi manajemen POAC. POAC sendiri yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Berikut 4 POAC yang mau saya bahas. Baik, sebelum mengenal POAC, mari kita bahas manajemen terlebih dahulu. Manajemen berasal dari bahasa Prancis manajemen, yang berarti seni untuk mengelola dan mengatur. Sedangkan secara universal, manajemen diartikan sebagai proses kerja sama antar individu dan kelompok yang bertanggung jawab atas tujuan ekonomi melalui prinsip operasi perusahaan. Menurut para ahli, George Robert Terry adalah tokoh yang dikenal sebagai pelopor istilah fungsi manajemen. Dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, George Robert Terry menyebutkan bahwa fungsi manajemen adalah proses khas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, dan menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan fungsi manajemen adalah bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, menurut Lawrence A. Appley, berbeda dengan tokoh lainnya, Lawrence A. Appley melihat fungsi manajemen adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan sekitarnya agar mau menyelesaikan sesuatu. Kita akan mulai membahas dari 4 fungsi manajemen POAC. Yang pertama, planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajemen perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Kegiatan fungsi planning. Beberapa kegiatan perencanaan dalam fungsi manajemen yaitu menentukan tujuan serta target perusahaan. Dan yang kedua, menyusun strategi untuk mencapainya. Ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Dan yang keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Syarat fungsi planning. Planning juga mempunyai syarat fungsi ya. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas, bersifat sederhana, fleksibel, mengikuti perkembangan yang ada, adanya keselarasan tanggung jawab dan tujuan di setiap pembagiannya ya. Yang kelima, meliputi analisis di setiap detail pekerjaan. Dan yang keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang ada secara efektif. Manfaat fungsi planning: memudahkan proses pengawasan, mencari acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Jadi planning itu juga mempunyai syarat maupun manfaat. Baik, dari fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing. Organizing atau proses pengorganisasian adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan secara rencana tujuan.
Biasanya fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang, maupun wewenang yang ada untuk tujuan memenuhan rencana. Unsur fungsi organizing. Kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Harus ada tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Berikut kegiatan fungsi organizing. Yang pertama, menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Dan keempat, menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Dan manfaat fungsi organizing. Tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kelima, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Jadi untuk yang mengatur kegiatan tenaga kerja, kita membutuhkan manajer yang profesional. Berikut fungsi ketiga manajemen, yaitu actuating dan directing. Actuating dan directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang bisa dilakukan fungsi pengarahan. Bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Jadi agar tenaga kerja lebih menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan yang jelas. Dan ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Berikut 4 fungsi manajemen yang terakhir, yaitu controlling. Controlling atau proses pengawasan merupakan 4 fungsi manajemen menurut para ahli terakhir yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Kegiatan fungsi controlling. Klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi. Evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Jadi untuk kegiatan controlling itu mengklarifikasi atau memeriksa, mengevaluasi, dan pemberian alternatif solusi. Baik, untuk merealisasikan fungsi controlling dengan efektif, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, scheduling. Penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya, menurut jadwal yang sudah dibuat oleh manajer atau atasannya. Dan yang kedua, routing. Penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Yang ketiga, follow up. Pencarian solusi atas sebuah masalah. Dan yang keempat, dispatching, suatu pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.